Selamat datang di pengantar perkuliahan Sosiologi Lingkungan. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya ada lingkungan yang kotor banget tapi ada juga yang bersih? Nah, Sosiologi Lingkungan tuh punya jawabannya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng cara pandang yang baru dan seru ini untuk ngertiin hubungan rumit antara kita, masyarakat, dan planet ini. Kita mulai ya. Coba deh, bayangin sejenak adegan ini. Ada seorang mahasiswa, yang mungkin kayak kamu juga, lagi dalam perjalanan rutin ke kampus. Di jalan, dia lihat selokan yang kotor, sampah di mana-mana. Pemandangan yang sayangnya udah biasa banget buat kita ya kan? Nah, ini bukan cuma sekedar cerita soal sampah atau polusi aja loh. Ini tuh pintu masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Kenapa sih masalah kayak gini lebih parah di satu daerah dibanding daerah lain? Siapa yang paling kena dampaknya? Dan siapa yang paling diuntungkan dari sebuah kebijakan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang jadi jantungnya sosiologi lingkungan. Buat ngejawab semua itu kita butuh alat bantu, butuh kacamata baru. Nah, inilah dia sosiologi lingkungan. Jadi, intinya apa sih? Gini, sosiologi lingkungan itu nggak ngelihat lingkungan sebagai sesuatu yang terpisah dari kita. Justru ilmu ini mempelajari gimana kehidupan sosial kita, mulai dari kebijakan pemerintah, kekuatan pasar, sampai ketimpangan kelas sosial, ternyata secara aktif ngebentuk, ngerusak, dan sebetulnya bisa juga memperbaiki lingkungan tempat kita tinggal. Nah, ini nih yang keren banget. Fokus pertanyaannya itu geser. Kita nggak lagi cuma nanya apa sih yang rusak, tapi kita jadi nanya gimana kerusakan ini bisa tercipta secara sosial. Ini perubahan cara mikir yang fundamental banget. Dengan lensa ini, kita tuh kayak diajak jadi detektif sosial buat ngungkap kasus-kasus lingkungan di sekitar kita. Terus, kenapa ini penting banget buat dipelajari sekarang? Pertama, krisis iklim itu bukan cuma masalah teknis, tapi ini krisis sosial. Kedua, dampaknya itu nggak merata. Seringkali yang paling sengsara itu kelompok miskin dan rentan. Ketiga, solusi yang beneran jalan, baik dari pemerintah atau perusahaan, butuh banget pemahaman sosial yang tajam. Dan terakhir, ini semua ngelatih kita buat jadi sosiolog yang relevan, yang bisa kasih kontribusi nyata. Oke, terus gimana cara kita bakal belajar semua ini? Tenang, perjalanannya udah kita petakan. Kita bakal bergerak dari teori sampai ke praktik langsung di lapangan. Perjalanan kita ini kebagi jadi dua bagian besar. Di separuh awal, kita bakal bangun fondasi yang kokoh dulu. Kita bedah teori-teori kunci, konsep penting kayak keadilan lingkungan dan sejarahnya. Nah, di separuh kedua, baru deh kita turun gunung. Kita terapin semua pemahaman itu lewat proyek nyata di lapangan buat ngeliat gimana teori bekerja di dunia nyata. Lantas, apa aja sih kunci biar kita benar-benar bisa menguasai cara pandang ini? Yuk, kita bedah beberapa elemen pentingnya. Coba deh perhatiin komponen penilaiannya. Porsi terbesar itu justru ada di tugas-tugas mingguan, partisipasi, dan presentasi. Artinya apa? Artinya pemahaman yang mendalam itu lahir dari konsistensi, dari keterlibatan kita tiap minggu, bukan dari sistem kebut semalam pas mau ujian. Filosofinya jelas banget kan? Nah, salah satu metode praktek yang paling seru itu namanya Problem Based Service Learning atau PBSL. Prosesnya bisa kita singkat jadi model FITS. Gampang kok ngingetnya. Pertama, feel. Kita ngerasain langsung masalah di komunitas. Kedua, imagine. Kita coba bayangin solusinya pakai kacamata sosiologis. Ketiga, do. Kita turun ke lapangan, ngumpulin data. Dan terakhir, share. Kita bagikan temuan kita dalam laporan akhir. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa tips praktis. Yang pertama dan paling fundamental, jangan pernah menunda bacaan mingguan. Ini bukan cuma soal ngerjain tugas, tapi ini latihan buat kita biar terbiasa berpikir kritis dan membangun argumen pakai kata-kata kita sendiri. Kunci kedua itu adalah rasa ingin tahu. Jangan datang ke kelas cuma buat jadi pendengar pasif. Biasakan datang ke kelas dengan bawa minimal satu pertanyaan di kepala yang muncul pas kamu lagi baca materi. Percaya deh, diskusi terbaik itu selalu lahir dari rasa penasaran yang jujur. Dan yang terakhir, karena nanti akan banyak proyek kelompok, komunikasi tim itu jadi segalanya. Pembagian tugas yang adil, komunikasi yang lancar, itu bakal jadi penentu proyeknya sukses atau malah berantakan. Jadi, tolong rawat kerja tim kalian dengan serius ya. Oke, setelah semua ini, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Ini lebih dari sekedar dapat nilai A loh. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Tujuannya adalah supaya ilmu yang kita pelajari ini terasa nyata, terasa nyambung banget sama apa yang kita lihat setiap hari. Di angkot, di lingkungan rumah, di berita. Ilmu sosial yang sehat itu ya yang gak pernah jauh dari realitas kehidupan kita. Jadi, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk Anda semua. Siapkah Anda untuk mulai mengupas lapisan-lapisan sosial di balik setiap masalah lingkungan? Siapkah Anda melihat dunia di sekitar Anda dengan cara yang benar-benar baru? Selamat datang di perjalanan yang seru ini.